perubahan tingkah laku itu relatif bersifat permanen, kemudian dalam perubahan laku itu tidak dapat begitu saja berubah, melainkan adanya pengalaman sehingga potensi untuk perubahan tingkah laku itu akan lebih besar. Dan di dalam proses pembelajaran itu, seperti yang diungkapkan di awal itu, adanya proses penambahan pengalaman sehingga memori yang didapat pada saat proses latihan itu akan lebih membekas, dan di dalam proses pengalaman latihan ini harus memerlukan adanya penghargaan atau reward. Gitu, Pak. Oke, ya itu tadi yang Skinner. Kalau yang Kimball gimana? Tolong Erita tampilkan kameranya untuk bisa saya screen. Ya. Itu tadi Anda baca Skinner atau Kimball. Kalau tadi Anda sebutkan itu Skinner, coba yang ya kalau tadi Skinner, yang Kimball yang seperti apa? Bisa disampaikan, silakan. Sebelum Skinner itu Kimball kan di atasnya. Bukankah begitu, Erita? Iya, Anda, Pak, kalau untuk saya sampaikan itu berkaitan dengan Kimbernya, beberapa hakikat pembelajaran menurut Kimbernya. Sedangkan gitu. menyatakan bahwa perubahan tingkah laku adalah suatu pembelajaran dan tidak melalui proses yang dapat disimpulkan, sehingga para ahli menyatakan bahwa perubahan tingkah laku merupakan akibat proses hasil pembelajaran. Oke, ya. Jadi itu yang oleh Skinner, sedangkan yang oleh Kimball tadi ada 5 hal yang berhubungan dengan hakikat ya, secara detail hakikat pembelajaran menurut Kimball. Ya, dari pembelajaran menyebabkan tingkah laku sampai dengan pengalaman harus selalu ditajamkan, terutama pada tanggapan yang memerlukan adanya penghargaan atau reward, gitu ya. Ya, jadi itu dua hal tentang konsep pembelajaran ya. Baik Kimball maupun Skinner, pada hakikatnya pembelajaran itu adanya perubahan tingkah laku. Hanya perlu Anda ingat, Kimball itu lebih menitik beratkan pada perubahan tingkah laku setelah melaksanakan pembelajaran itu relatif permanen ya. Jadi relatif ajek permanen itu. Sedangkan oleh Skinner, perubahan tingkah laku adalah pembelajaran dan tidak melalui proses yang dapat disimpulkan. Nah, itu kata kuncinya oleh kedua tokoh yang tadi menyampaikan. Kemudian, selain itu ada pembelajaran bahasa. Ya, kalau tadi pembelajaran secara umum, ada pembelajaran bahasa. Ya. Mungkin siapa ingin menyampaikan konsep pembelajaran bahasa, silakan. Setelah Erita, siapa menyusul? Ada? Tuh jarang. Halo? Dia mau berbicara menyampaikan. Kameranya diaktifkan ya, kamera diaktifkan. Oh, nggih. Oke. Nggih. Nah, silakan. Di sini kan membacakan pembelajaran bahasa pada dasarnya merupakan sebuah aktivitas yang sistematis dan terencana. Untuk mewujudkan ketiga karakteristik pelajaran bahasa, terdapat beberapa permasalahan yang harus diantisipasi dan didudukan secara proporsional. Kaitan dengan 1, tujuan pembelajaran, 2, materi pembelajaran, 3, strategi pembelajaran, 4, evaluasi, 5, pengajar atau guru, dan yang keenamnya siswa. Oke, sampun Bapak. Itu. Oh iya, beberapa itu. Wah, ini sambil tutorial sambil berkendaraan ya. Maaf Bapak, lagi ada kepentingan. Oh gitu ya. Ya, terima kasih, tetap tutorial ya, sambil berproses paling tidak
ikut mendengarkan ya proses itu. Baik. Jadi itu tentang pembelajaran bahasa. Jadi pembelajaran bahasa tadi akan melibatkan beberapa permasalahan ya kalau dilakukan secara profesional ya. Jadi ada yang atau proporsional ya. Proporsi itu apa sesuai dengan kebutuhan yang ada, proporsi dari tujuan sampai dengan persoalan siswanya ya. Kemudian selain pembelajaran apa itu bahasa, kemudian pembelajaran bahasa itu sendiri. Nah, bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia di SD? Di situ ada sejumlah hal yang diungkap ya sampai beberapa halaman, tapi saya yakin mahasiswa sudah dapat mengambil sari dari C sebagai pengantar sebelum menukik pada persoalan teori berbicara itu sendiri. Mungkin ada yang menyampaikan? Siti Nurjana mau bicara, Siti Nurjana? Oh, nggih Pak. Yang pembelajaran bahasa Indonesia nggih Pak. Ya, yang pembelajaran bahasa Indonesia SD. Ya, kameranya diaktifkan ya, kameranya diaktifkan. Di sini kalau yang saya tahu untuk pembelajaran bahasa itu, kalau menurut KBK, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa berkomunikasi, baik lisan maupun tulis. Seperti itu, Pak. Terus didasarkan juga pada dilaksanakan padu antara 4 aspek keterampilan berbahasa, kompetensi dasar, bahasaan, dan sastranya. Terima kasih. Ya, berarti ada 3 aspek ya. Aspek keterampilan berbahasa, yaitu kompetensi dasar, kemudian kebahasaan yang ada dalam kompetensi, termasuk kompetensi kebahasaan, kalau tadi kompetensi dasar, kemudian sastra ya. 3 aspek ini dilaksanakan secara terpadu. Kemudian di bawah itu, kalau Anda lihat, Siti Nurjana, ada yang bercetak tebal ya. Jadi setelah difokuskan pada salah satu aspek keterampilan, yaitu SK, standar kompetensi, ya dibuat rancangan agar semua aspek ditambah unsur kebahasaan dan sastra. Ya, ini nanti yang akan diajarkan secara terpadu. Jadi keterpaduannya 3 hal itu apa? 1, kompetensi dasar. Yang kedua adalah kebahasaan. Dan 1 lagi adalah sastra. Jadi kalau pakai ya kompetensi dasar, kebahasaan, dan kesastraan. Itu 3 unsur itu yang dimaksud dengan terpadu dalam pembelajarannya. Jadi khususnya pada kurikulum yang dibahas di sini adalah kurikulum 2004 ya. Jadi sekarang sudah kurikulum 2013, bahkan berkembang lebih dari itu. Jadi modul ini ya, Anda belajar tentang kurikulum yang sebenarnya sudah lewat. Ya, tapi prinsip-prinsipnya ya, karena hakikatnya prinsip dasar kurikulum itu relatif sama, hanya pada hal tertentu yang nanti menjadi pembahasan, gitu ya. Oke, itu. Kemudian di dalam prinsip-prinsip ini ya ada pembahasan tentang hal-hal seperti teori berbicara ya. Kemudian ada komponen berbicara. Apa saja yang dibahas dalam teori berbicara? Mungkin selain Anda, ini Siti Nurjana ya. Siapa lagi yang akan mencoba? Silakan. Menyampaikan yang berkaitan dengan teori berbicara. Apa sih yang ada di dalam teori berbicara itu? Dalam modul yang Anda pelajari. Silakan, siapa mencoba? Kalau tidak ada, nanti saya menunjuk. Ada halaman 11.8 ya, pada halaman 11.8. Ada? Silakan.
Ya, baru ayamnya yang berkokok. Orangnya silakan berkokok. Siapa? Ini Pak. Ya, Nomor 3. absen 3. Nomor absen Ika Rizky ya. Nggih. Ya, silakan Iska. Apa yang ingin disampaikan? Berkaitan dengan teori berbicara ya. Teori berbicara merupakan kegiatan yang mengungkapkan isi hati kepada orang lain yang kita kenal dengan sebutan komunikasi. Komunikasi tersebut dapat berlangsung secara lisan dan tulisan. Kegiatan komunikasi secara lisan itu mencakup aktivitas menyimak dan berbicara, sedangkan secara tertulis mencakup membaca dan menulis. Demikian, Pak. Ya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan di teori berbicara? Konsep utamanya apa? Konsep utamanya berbicara itu pengungkapan isi hati seseorang kepada orang lain agar tujuan perkataan seseorang itu dapat diterima oleh orang lain, Pak. Ya, baik. Ya, ini dedenya lagi rewel ya, Bu Ika ya. Iya. Kita lagi sakit. Iya, terima kasih Bu Ika sudah berbagi ya. Nah, terima kasih. Jadi ada beberapa hal yang sesungguhnya dibicarakan pada teori berbicara itu ya. Selain mengungkapkan isi hati, maksud ya sebagai bentuk komunikasi, di sana ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan itu pada aspek keterampilan menyimak dan berbicara. Itu di sana komunikasi lisan terjadi. Ya, ketika satu menyimak maka yang lain berbicara. Ketika yang berbicara maka ada penyimaknya. Juga ada komunikasi tertulis ya. Itu komunikasi tertulis itu ya menulis itu sendiri dan membaca. Ya, seorang ketika menulis itu sesungguhnya juga sedang membaca ya. Kemudian membaca sendiri menghasilkan produk dalam bentuk menulis. Kemudian keempatnya ini ada kemandirian masing-masing. Artinya bagaimana menyimak, berbicara, membaca, menulis gitu ya. Oleh karena itu dalam pembelajaran tetap harus ada penekanan pada fokus mana yang dikehendaki. Kebetulan pada modul ini adalah pada berbicara. Nah, komunikasi itu efektif akan dipengaruhi oleh apa yang dikatakan dan bagaimana cara mengatakannya. Ya, itu baru dikatakan efektif ya. Jadi bisa bagaimana apa yang akan dikatakan dan bagaimana cara mengatakannya baru dikatakan sebuah komunikasi itu efektif. Maka orang sebelum berbicara biasanya pesan terbentuk ya ada di kepala atau di otak, kadang disebut dengan skemata ya. Kemudian dilontarkan berupa ujaran ya. Maka perubahan apa yang dilontarkan ujaran itu akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, faktor-faktor yang berkaitan dengan berbicara itu sendiri. Baik, bagian dari modul ini juga membicarakan tentang komponen berbicara. Ya. Komponen berbicara di sana ada beberapa macam. Bagi Anda yang sudah membaca ini, mungkin bisa mengungkap ya, meskipun hanya beberapa baris, tapi saya yakin Anda bisa mengungkapnya lebih dari sekadar yang ada. Lebih dari sekadar yang tertulis gitu. Ada pendapat Tarigan, ada pendapat Harold Laswell. Siapa ingin mencoba? Silakan. 14, Bapak. 14, ya. Silakan Juliana. Komponen berbicara menurut Tarigan, butir-butir atau komponen yang selalu terlibat dalam mempengaruhi pembicaraan adalah 1. Pembicara, 2. Pembicaraan, 3. Penyimak, 4. Media, 5. Sarana penunjang, 6. Interaksi. Sedangkan menurut Harold Laswell, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu.
ada 5 komponen yang dipaparkan, yakni yang pertama komunikator, yang kedua pesan atau topik pembicaraan, yang ketiga komunikan, dan yang keempat media, dan yang kelima efek. Sampun Bapak. Ya, terima kasih. Jadi dua pendapat antara pendapat Tarigan dan pendapat Harold. Kalau kita cermati dua pendapat ini sebenarnya ada unsur kesamaannya ya. Kalau Tarigan menyebut pembicara, nah Harold menyebut komunikator ya. Pembicaraan, Harold menyebut ada pesan atau topik ya. Nah, kemudian ada penyimak. Nah, penyimak itu ya komunikan yang diajak bicara itu adalah penyimak. Ada media juga ada. Yang tidak ada mungkin ada istilah saja ya, efek. Efek itu berarti hasil dari interaksi itu. Ya, pada prinsipnya kalau kita sederhanakan sebenarnya ketika orang berbicara itu unsurnya apa saja? Ya jelas yang ngomong berarti pembicara. Yang kedua yang diajak ngomong. Kan begitu. Kemudian apa? Yang diomongkan berarti yang dibicarakan. Lewat medianya apa? Ngomong itu. Nah, di situ berarti ada media yang dipakai untuk secara komunikasi. Dari unsur tadi komunikator, kemudian komunikan, media, terus pesan yang disampaikan, pasti ada interaksi. Disitulah muncul efek dari hasil komunikasi itu. Ya, jadi kalau kita bayangkan dalam pikiran kita, kalau ada dua orang bicara, kan berarti di situ dapat tergambar dalam pikiran kita. Ada yang bicara, ada yang diajak bicara. Ada yang dibicarakan, ada pesannya, medianya, dan tentu ada hasilnya. Ketika itu berproses, apa itu namanya? Adalah interaksi ya. Jadi tanpa harus dihafal, sebenarnya kita bisa berimajinasi membayangkan apa yang sesungguhnya ada dalam proses tersebut. Baik, bagian yang ketiga dari unsur ini adalah hakikat berbicara. Apa sih sebenarnya berbicara itu? Ya, nah, silakan siapa yang berikut? Orang yang kelima, Bapak. nomor 3. 23 Bapak. Oh, 23 bukan 3. Bapak. Sulis, silakan Sulis. Iya, Bapak. Assalamualaikum. Hakikat berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyian bahasa, Bapak. Sudah hanya itu. Iya, Pak. Banyak. Kemampuan panjang. berbicara adalah Ya. kemampuan mengucapkan bunyi-bunyian artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan pendengar penerima informasi melalui rangkaian nada, tekanan, dan penempatan penyediaan. Jika komunikasi berlangsung secara tatap muka, berbicara dapat dibantu dengan mimik atau pantomimik pembicara. Bapak. Sudah. Iya, Bapak. Ada berapa orang yang berbicara pada konsep hakikat berbicara? Di situ ada Tarigan, ada Mulgrave kan? Anda bisa mengungkapkan pendapat Tarigan seperti apa? Oh, yang di atas. Pendapat Mulgrave Iya. seperti apa? Barangkali Anda bisa menyampaikannya. Kalau menurut pendapat Tarigan, yaitu memberikan batasan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyian artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan, Bapak. Sedangkan untuk Tarigan dan Mulgrave, itu mengemukakan pendapat bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, Bapak. Jadi sesungguhnya pada hakikatnya berbicara itu apa? Mengungkapkan pendapat pikiran, Bapak. Lengkapnya gimana? Kemampuan Sedikit untuk lengkap. Kemampuan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan seorang dalam bentuk bunyi, Bapak. Seperti itu, Bapak. Ya, diberi kata bahasa ya. Iya. Jadi pada prinsipnya atau hakikatnya berbicara adalah ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Ya, diberi kata bahasa, jangan dalam bentuk bunyi-bunyi. Nanti dar-der-dor itu bunyi itu ya. Ya, bunyi-bunyinya adalah bunyi-bunyi bahasa. Oke, terima kasih. Sulis. Jadi berbicara itu yang sering diidentikan dengan kata berkata, bercakap, berbahasa, atau melahirkan pendapat dengan perkataan atau mungkin dengan tulisan ya, bisa saja seperti itu dan seterusnya. Nah, tetapi berbicara ini kan lebih kepada
ujaran yang disampaikan. Oleh karena itu memang ada dua pendapat ya. Pendapat yang disampaikan oleh Tarigan dan ada pendapat yang disampaikan oleh Mulgrave ya. Kebetulan keduanya sedikit berbeda ya. Jadi misalnya yang Tarigan misalnya itu lebih menyampaikan bahwa berbicara itu kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Ya, sedangkan Mulgrave itu mengucapkan bunyi-bunyi bahasa, kata-kata. Nah, ini sebenarnya mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi. Ya, artikulasi itu kan sebenarnya apa sih? Tinggi rendah, keras lunak, cepat lambatnya sebuah ujaran itu sebenarnya artikulasi. Atau artikulasi lebih kepada penekanan bunyi-bunyi itu pada alat ucap manusia. Jadi bagaimana bunyi L, oh ternyata lidah menyentuh langit-langit pada mulut kita misalnya. Kalau B, wah itu disebut bilabial karena bertemunya dua bibir dan dihentakkan oleh udara sehingga muncul huruf B. Maka huruf-huruf B, P, M, W itu berkaitan dengan dua bibir disebut bilabial misalnya. Itu artikulasi. Ya. Jadi bagian alat ucap yang disentuh ya oleh alat penyentuh itu disebut titik-titik artikulasi. Jadi lebih menekankan pada itu ya. Kemudian sementara Mulgrave menyatakan bunyi-bunyi bahasa atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran. Ya di sini Tarigan hanya lebih menyatakan pikiran itu ada menyatakan pikiran, gagasan, perasaan ya. Pikiran itu sendiri ada gagasan, tetapi lebih lengkap dengan ada perasaan ya. Tidak semata-mata pada kata pikiran, tapi juga perasaan. Pada prinsipnya keduanya sama, hanya bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor fisik, psikis, neurologis, semantik, dan linguistik secara ekstensif. Itu lebih ditekankan oleh Mulgrave. Tapi terlepas dari perbedaan kedua pendapat, maka pada prinsipnya bahwa berbicara adalah ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Ya, itu kira-kira yang terungkap di dalam modul halaman 11.9. Ya, satu halaman penuh itu ya. Itu membicarakan masalah apa itu hakikat berbicara. Kemudian selain hakikat berbicara, diungkapkan juga jenis-jenis berbicara. Ada yang mau bicara? Nomor 11, Pak Wiwin. Oh, saya belum. Absen, Pak. Wiwin belum absen. Siapa yang belum Nomor absen? 10. Wiwin, Pak. Nomor 10. Oh, Wiwin. Nomor 10. Kalau Wiwin itu nomor 9, nomor 10 itu Mahisa. Oke, mau nomor 9 maksudnya, Pak. Iya, gimana sih nomor absennya sendiri kok lupa Mahisa? Ya. Anda nomor 10 itu. Ada hambatan apa? Kok masuknya terlambat ini? Ini Pak, saya tadi kendala sinyal Pak. Maaf Pak. Oh, iya, enggak apa-apa. Okay. Herlina gimana, sudah ada Herlina? Herlina hadir Pak. Herlina hadir Pak. Nah, ini juga terlambat. Ada apa ini tadi Herlina? Gangguan apa? Maaf Pak. Ya, tadi enggak susah masuk. Oke, ya. Sinyalnya pada susah. Nanti kalau ketemu sinyal jewer aja sinyalnya ya. Baik, terima kasih. Wiwin sekalian menjawab ya Pak. Yang lain semuanya ini kalau kehadiran semuanya sudah cek, hadir semua. Rupanya kok Wiwin ngebet mau ngomong ini. Silakan Wiwin, mau bicara masalah jenis-jenis berbicara, silakan. Oke Pak. Jenis-jenis berbicara. Di sini ada tampilkan kameranya ya. Oke Pak. Jenis-jenis berbicara. Di sini ada 5 ya Pak. Jenis-jenis berbicara menurut Taringan dan kawan-kawan. Yang pertama yang betul bacanya jangan Taringan, nanti jaringan lagi. Maaf Pak. Salah lihat Pak. Yang pertama itu situasi.
Jadi jenis berbicara berdasarkan situasi pembicara ini merupakan dibedakan atas berbicara formal dan berbicara informal. Kalau berbicara informal itu meliputi bertukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan memberikan petunjuk. Yang kedua, tujuan. Jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara. Biasanya itu tujuan pembicara ini pada umumnya diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Yang pertama itu berbicara untuk menghibur, yang kedua berbicara untuk menginformasikan, yang ketiga berbicara untuk mensimuli, yang keempat berbicara untuk yang betul bacanya yang betul. Menstimuli. Nggih, Pak, maaf. Menstimuli. Yang keempat, berbicara untuk meyakinkan, dan yang terakhir, berbicara untuk menggerakkan. Selanjutnya yang ketiga itu tentang jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Ya. Berdasarkan jumlah pendengar ini, biasanya jenis berbicara ini dapat dibedakan atau berbicara antara pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Bicara antara pribadi. Halo, stop. Ya, 3 saja nanti untuk yang lain ya. Ya. Jadi 1, 2. Itu kalau membaca yang cermat itu tarigan, jangan taringan ya. Nanti lupa jadi pedaringan ya. Tarigan. Jadi itu lengkapnya Henry Guntur Tarigan. Tapi di situ sebagai kutipan, sumber kutipannya cukup ditulis dengan kata tarigan. Biasanya dalam ngutip karya ilmiah itu yang ditulis nama kata terakhir. Jadi lengkapnya adalah Henry Guntur Tarigan. Ya, di situ menyampaikan 5 hal ya, landasan tumpu atau titik tolak jenis berbicara. Ada situasi, ada tujuan, ada jumlah pendengar, nanti ada peristiwa khusus dan metode penyampaiannya. Ya. Jadi ini berkaitan dengan situasi, misalnya ada situasinya informal apa formal ya. Informal itu kekeluargaan gitu ya. Jadi tidak dalam situasi resmi. Seperti Anda misalnya bertelepon dengan HP dengan temannya itu kan santai itu ya. Disebut sebagai percakapan yang informal. Mungkin tukar pengalaman, bagaimana pendapat Anda? Ya itu berarti pembicaraan secara informal ya. Nah, silakan ya mau sholat asar ya. Nah. Kemudian ada lagi percakapan santai di antara teman, penyampaian berita, mungkin pengumuman ya, bisa jadi memberi petunjuk. Itu hal-hal yang bersifat situasinya adalah informal. Tapi ada yang bersifat resmi, ya misalnya ceramah, menyampaikan kata sambutan dalam upacara, ya, ceramah yang bersifat resmi, ya mungkin pada perencanaan dan penilaian, wawancara, ya, debat, ya, diskusi, bercerita dalam situasi formal itu juga bisa terjadi. Jadi situasi ini menentukan bagaimana kalimat-kalimat yang diungkapkan di dalam berbicara itu sendiri. Kemudian tujuannya, orang berbicara itu pasti ada tujuannya. Ya. Tujuan pembicara mungkin untuk menghibur. Ya. Jadi kalau kita melihat misalnya apa istilah dulu ada lawak, mungkin sekarang istilahnya berbeda saja. Ya. Kemudian di sana intinya untuk menghibur orang yang diajak berbicara. Ya, kemudian ada yang menginformasikan. Ya, menginformasikan ya berbicara untuk menyampaikan. Mungkin kalau Anda di stasiun kereta api, di bandara, di sana ada informasi yang disampaikan. Ya, pengumuman tapi bersifat informasi ya. Ya, pengumuman itu sendiri adalah informasi ya. Kemudian ada juga tujuan pembicaraan itu untuk menstimulasi, memberikan stimulan, dorongan, ya, agar seseorang mungkin melakukan sesuatu atau memberikan stimulan, ya bahasa istilahnya mengecas gitu ya, membuat orang lain
agar tertarik melakukan sesuatu, itu juga disebut menstimulasi dalam konteks ini. Ada kalanya tujuan berbicara untuk meyakinkan orang lain. Ya, pada peristiwa menjelang pemilu biasanya para pemberi kampanye itu akan menanyakan suatu dengan meyakinkan orang-orang yang diajak bicara. Ya, tapi juga ada kalanya berbicara itu agar orang lain tergerak untuk melakukan sesuatu. Biasanya pada demonstrasi, orasi itu lebih diarahkan pada upaya untuk menggerakkan orang melakukan sesuatu atau ya tindakan tertentu yang diharapkan. Begitu. Kemudian kalau ditinjau dari jumlah pendengarnya, ya pendengar hanya beberapa orang, 2 orang itu biasanya pembicaraan antar pribadi. Orang sering menyebut pembicaraan 4 mata itu ya, misalnya hanya seseorang, 1-2 orang yang diajak bicara. Ini ada kelompok kecil ini tentu lebih besar dari antar pribadi. Antar pribadi cenderung mungkin 4 mata, kelompok kecil bisa 2-3 ya, lebih dari 2 orang ya tentunya. Kemudian kelompok besar berarti dalam bentuk yang lebih luas lagi. Ya, lebih luas lagi itu berarti jangkauannya lebih besar ya, lebih besar daripada yang sebelumnya, yaitu kelompok kecil gitu. Nah, jadi jumlah orang ini juga menjadi sasaran landasan berbicara itu sendiri. Kemudian yang 4 dan 5 ini lebih mengarah kepada nanti ada semacam peristiwa dan metodenya, maka pidato itu juga dikenal ada berbagai metode. Sekarang nomor 4 dulu, tinjauan dari peristiwa khusus. Mungkin ada yang akan menyambung begitu, peristiwa khusus dan metodenya. Siapa yang akan menyampaikan tentang hakikat berbicara ini? Silakan, siapa mencoba? Jenis berbicara ditinjau dari peristiwa dan metodenya. Silakan. Siapa? Halo? Saya Pak Triana. Nomor absen 8, Pak. Absen 8. Triana. Silakan, Triana. Jenis berbicara dapat diklarifikasikan menjadi 6. Bukan klarifikasi. Dikelaskan. Pidato, presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. Nah, contoh di sini, pidato presentasi sendiri adalah pidato yang dilakukan saat pembagian hadiah. Terus di sini ada pidato penyambutan. Nah, pidato Triana, tolong sebelum lebih lanjut, kameranya diaktifkan ya. Pak, bentar. Ya. Lanjut ya, Pak. Ya, silakan. Pidato penyambutan adalah pidato yang berisi sambutan umum yang menjadi inti acara. Contoh pidato perpisahan adalah pidato yang berisi kata-kata perpisahan pada saat acara perpisahan atau pada saat penutupan. Nah, di sini ada contoh pidato jamuan adalah pidato yang berisi ucapan selamat, doa kesehatan buat tamu, dan sebagainya. Contoh pidato perkenalan adalah pidato yang berisi penjelasan pihak yang memperkenalkan diri kepada khalayak. Contoh pidato nominasi di sini adalah pidato yang berisi pujian dan alasan mengapa sesuatu itu didominasikan atau diunggulkan. Dinominasikan, bukan didominasi. Iya, dinominasikan atau diunggulkan apa? Terus lanjut. Satu lagi. Berdasarkan metode? Ya, yang berdasarkan metode penyampaian berbicara ya, Pak. Ya. Di sini ada 4 jenis berbicara, yaitu metode mendadak , atau impromptu,
Terus metode tanpa persiapan atau extemporan. Kemudian ada bacanya yang betul. Extemporan. Kemudian Extemporan. Iya, extemporan, Pak. Terus. Metode membaca naskah dan metode menghafal. Ya. Nah, di sini ada penyajian dengan metode mendadak. Secara tiba-tiba seseorang diminta berbicara di depan khalayak atau tidak ada persiapan sama sekali. Dalam hal ini, sebaiknya pembicara dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang melatari pertemuan pada saat itu. Kemudian ada metode tanpa persiapan. Adanya persiapan naskah, jadi pembicara masih mempunyai waktu yang cukup untuk membuat persiapan-persiapan khusus yang berupa kerangka pembicara atau catatan-catatan penting. Terus ada metode tanpa persiapan, merupakan metode yang sering digunakan oleh pembicara yang berpengalaman, karena metode ini membutuhkan pembicara yang mampu mengembangkan pembicara dengan bebas. Kemudian ada metode membaca naskah. Di sini ada bagi pembicara yang kurang pengalaman, metode ini dapat membantu, tetapi dapat pula menghambat karena semua sudah terdapat dalam naskah sehingga kurang tampak adanya spontanitas yang segar serta kurang adanya hubungan atau kontak mata antara pembicara dengan pendengar. Nah, yang terakhir ada metode menghafal. Di sini bahwa pembicara sudah mengadakan perencanaan, membuat naskah, dan menghafal naskah. Sudah, Pak. Ya. Ini Triana baca modulnya baru sekarang ini, bagaimana ini, Triana? Iya, Pak, baru. Iya, Pak, baru. Padahal Anda menjadwalkan membaca modul hari apa? Hari Jumat, Pak. Kebetulan kemarin habis pelatihan, Pak. Oh, gitu. Ya, kalau catatan saya, Anda membaca modul itu hari Jumat dan hari Sabtu, ya. Ya, kalau Jumatnya Anda sempat, mestinya Sabtunya sempat. Ya, jadi sebelum tutorial memang diharapkan semua saja membaca modul, ya. Karena kalau Anda tidak menyempatkan, buku setebal ini kalau hanya waktunya 1-2 hari akan ujian, tentu kita akan kewalahan gitu ya. Ya ini berlaku untuk siapa saja, bukan hanya Triana. Sehingga paling tidak kata demi kata itu sudah pernah dibaca. Ya, tidak keseleo membacanya ya. Tadi ada yang segar-segara gitu ya. Dan beberapa kata gitu ya. Baik, jadi hal-hal semacam ini kadang-kadang kita memang perlu cermat karena membaca buku ilmiah, modul itu termasuk buku ilmiah. Itu kalau tidak dibaca dengan saksama, serius, itu memang tidak mudah. Beda dengan orang membaca buku cerita ya. Kalau orang membaca buku cerita, wah sambil lewat, gampang dan mudah diikuti gitu ya. Kalau membaca modul sebagai buku ilmiah itu dengan cermat saja kadang 1-2 kali, nah kita belum paham, harus mengulang lagi dan seterusnya ya. Jadi bisa jadi semacam itu. Tapi kalau sudah membaca, apalagi membaca sambil meninggalkan jejak membaca, apakah menandai bagian-bagian penting atau Anda menuliskan di lembar tertentu, di kertas tertentu, kata-kata tertentu, atau kalimat singkat kunci yang mungkin dipandang penting, itu menjadi ingatannya akan lebih segar ketika Anda mereview kembali. Ya, jadi ketika membuka, oh ini seperti ini, oh ini bisa jadi Anda menandai bagian-bagian tertentu pada modul ini. Jadi Anda jangan bangga. Begitu akhir tutorial 8 kali, kemudian modulnya masih bagus. Tapi justru mungkin akhir tutorial modulnya makin melar gitu ya, makin tebal karena sering dibuka-buka. Di dalamnya banyak coretan, bahkan mungkin warna-warna penting.
karena itu menandai bahwa Anda telah melintasi halaman demi halaman, itu jauh lebih menarik ya. Nah, nanti seperti itu, jadi jangan semuanya menjadi pembaca mendadak ya. Apalagi kalau membaca mendadaknya hanya bagian kecil kan berarti yang lain tidak terbaca ya. Nah, harapan saya nanti meskipun ini adalah nanti yang kedua adalah modul terakhir, tapi setidaknya pada pertemuan ke-8 bagi yang belum sempat membaca secara keseluruhan modul bisa membaca lebih konkret. Nah, bisa menjadi bahan-bahan pertanyaan yang disiapkan pada pertemuan 8 ya. Nanti pertemuan 8 itu seperti pertemuan sabu jagat ya. Dari modul 1 sampai modul terakhir kita bahas ya. Sekaligus bagaimana sih sebenarnya gambaran, bisa jadi gambaran soal yang ada. Ya, tadi ada pengamat yang hadir di kelas kita ya. Karena yang hadir ini sampai 29 ya. Nah, ini 28 berarti 27 mahasiswa ditambah 1 dengan saya ya. Jadi memang kita tutorial ini dipantau dari UPBJJ Purwokerto ya. Sehingga kalau mulai kita terlambat, termasuk mungkin mengakhirinya lebih cepat, itu nanti akan ditegur ya. Bahkan bisa jadi tidak diberi jam lagi pada kesempatan yang akan datang gitu ya. Oleh karena itu Anda pun ikut menyelesaikan. Misalnya dia melihat ini mahasiswanya 27 kok di in this meeting ya, share invite itu ya di in this meeting kok hanya 25. Berarti yang hadir 24 ini ya. Yang 3 kemana ini? Nah, maka upayakan meskipun Anda kesulitan akses sinyal, Anda tetap mengikuti secara baik. Artinya kalau tidak hadir ya ada beritanya. Apa kalau HP-nya sedang dipakai dan tidak bisa untuk akseskan komunikasi lewat chat box ini kan susah ya. Ya paling tidak di grup WA ada komunikasi. Ya, terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah nulis chat ketika mungkin meninggalkan tempat Zoom ini. Ya, Zoom-nya aktif tapi mungkin ada yang sholat, ada yang ke belakang dan bukan tidak mungkin. Kadang-kadang bisa jadi kita kedatangan tamu dan memang susah dihindari, boleh saja Anda meninggalkan. Apalagi tadi juga ada peserta yang dalam perjalanan tidak bisa dihindari ya. Wah, sambil di dalam mobil ikut mendengarkan dan bahkan merespon tutorial kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih Anda telah berbanyak mengambil peran dalam kegiatan ini. Yang perlu saya garis bawahi dalam apa yang tadi sudah disampaikan oleh Triana ya. Ya, saya masih punya data belajar Anda ya. Jadi Anda ada yang belajar hari Rabu, ada yang Senin, Jumat, Kamis, dan sebagainya. Ya, jadi mestinya akan tutorial ya fresh gitu ya, agak segar. Tapi kalau yang belajarnya hari Senin, ini dari Senin ke hari Minggu itu kan jauh ya. Mudah-mudahan punya bekas catatannya ya, catatannya ada sehingga memorinya ketika diungkap lagi tidak terlalu jauh lupanya ya, kelupanya. Pada jenis-jenis berbicara tadi yang 2 terakhir yang diungkapkan oleh teman Anda, di sini ada peristiwa khusus dan ada metode. Jadi kalau menurut modul ini yang diungkapkan oleh tokohnya ya, di sini ada kebetulan adalah tarikan, maka kita dapat menyimpulkan metode berpidato itu, metode berbicara ada 4 macam. Metode impromptu, metode mendadak, ada metode ekstemporan, ada metode naskah, dan metode hafalan. Ya, sebelum yang keempat saya kelima dulu nih. Metode impromptu, metode mendadak. Suatu saat orang ditunjuk, tolong Anda mewakili sekolah ya untuk menyampaikan sambutan atas nama sekolah dalam acara ini. Di situ nggak ada persiapan sama sekali. Ya, itulah yang disebut impromptu, mendadak. Mendadak tiba-tiba disuruh bicara. Ya kan? Makanya disebut impromptu. Kemudian ada ekstemporan. Ekstemporan itu metode berpidato atau berbicara, akan bicara tapi sudah ditulis bagian-bagian penting. Saya nanti mau ngomong apa. Kalau itu perpisahan dengan guru, yang pertama saya mau ngomong apa. Ya mungkin karena sudah pensiun teman gurunya, kemudian Anda menyampaikan berbicara sambutan,
ucapan terima kasih, permohonan maaf teman-teman selama bergaul, ya. Kemudian mungkin tidak bisa memberi hadiah apapun dalam perpisahan ini, ya, kecuali ucapan selamat, sukses, pensiun, karena tidak setiap orang bisa melampaui usia pensiun, ya. Banyak yang mungkin lebih cepat kembali ke hadapan Allah misalnya. Nah, hal-hal yang mau disampaikan itu hanya ditulis topik-topiknya. Ya, misalnya tadi ucapan terima kasih, permohonan maaf, tanpa hadiah, dan misalnya begitu. Nah, hal-hal itulah yang kemudian ketika berbicara menjadi catatan untuk dilirik. Saya mau apa? Oh, ini sudah. Nanti berikutnya ngomong apa gitu ya. Yang bisa saja orang itu menyisipi pembicaraan kadang-kadang setelah ini saya mau apa ya. Hadirin yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Nah, nanti topik yang berikutnya. Topik berikutnya habis mungkin disisipi. Mungkin ya, Bapak Ibu yang saya banggakan. Nah, kemudian nanti lanjutannya apa? Begitu. Nah, di situ berarti extemporan. Ada metode naskah. Kalau Anda memperhatikan pembaca berita ya, pembaca berita yang ada di televisi, itu jangan dikira dia lancar bicara begitu. Wah, rocos enak banget. Tapi di depan sana itu dia melihat tulisan berjalan. Nah, tulisan berjalan itu kalau dia ada terlupa, susah mengulanginya karena sudah lewat, gitu ya. Maka di situ memang perlu kecermatan mata sambil bekerja otak untuk mengucapkan kata-kata yang tertulis sambil berjalan itu. Itu berarti naskah. Ketika seorang pidato kenegaraan misalnya, para menteri, para pejabat publik menyampaikan pidato dengan teks. Nah, teksnya bisa dibuatkan oleh tim ahlinya, ya. Maka bisa jadi ketika membaca itu mungkin ada bagian yang salah, ya. Ya misalnya salah baca, salah lirik karena meliriknya maksudnya matanya melirik itu salah, ya. Sehingga kata tertentu mungkin ketika dikontekskan dalam kalimat kok janggal gitu ya. Itu bisa saja. Dan yang terakhir adalah metode hafalan. Metode hafalan ini pasti ada naskahnya yang dihafal. Jadi hafalan ini yang naskah dulu, baru nanti ada yang dihafal. Metode hafalan ini tentu punya kelemahan. Metode naskah saja punya kelemahan. Ya, kalau membaca naskahnya, membaca begitu aja tanpa melihat jamaahnya, melihat orang yang diajak bicara, ini kelihatan kaku. Maka dia juga perlu suatu waktu membaca wajah, melihat, menatap jamaahnya, orang yang diajak bicara. Nah, hafalan lebih dari itu, teksnya dibaca, dihafalkan, maka kalau hafalannya bagus, lancar. Tapi begitu ada bagian hafalan yang terlupakan, kadang-kadang bisa pembicaranya itu agak tidak nyambung, ya, karena ada bagian yang missingly ya, terputus gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya apa metode berbicara, metode berpidato, yang 4 ini, impromptu, extemporan, naskah, hafalan. Kemudian sebelumnya adalah peristiwa khusus. Nah, orang berpidato itu dalam kasus-kasus tertentu, dalam hal-hal yang tertentu, ya mungkin karena ada sebuah pertemuan ilmiah, presentasi, pidato, presentasi tentu ngomong di presentasi tentu berbeda. Pidato dalam kata sambutan tertentu, perpisahan, mungkin jamuan ya, jamuan ini mungkin jamuan malam gitu, ya menteri, atau menjamu tamu kenegaraan, bisa juga dalam acara perkenalan ya atau nominasi. Ya, jadi bukan dominasi ya tadi ada yang salah ucap. Jadi itulah beberapa hal yang berkaitan dengan jenis-jenis berbicara. Nah, selain jenis berbicara, kemudian ada tekniknya ya. Kalau tadi metodenya sudah kita lihat, bagaimana teknik berbicara agar ketika orang berbicara itu benar-benar alamiah ya. Maka ada istilah syarat agar berhasil berbicara itu apa saja? Apa yang perlu dipersiapkan? Itu biasanya menjadi bagian ya. Ketika orang berbicara ada 2 hal ya, teknik berbicara itu lancar. Ada syarat yang agar berhasil berbicaranya, tetapi juga harus memperhatikan apa saja yang perlu dipersiapkan. Saya beri kesempatan siapa yang ingin Absen 20 Pak, Pak Lida. 20. Ya, silakan Khalida.
Syarat berbicara yang pertama memiliki keberanian dan tekad yang kuat, memiliki pengetahuan yang luas, memahami proses komunikasi massa, menguasai bahasa yang baik dan lancar, dan 5 pelatihan yang memadai. Itu yang apa? Syarat ini Pak, syarat berbicara Pak. Syarat berbicara. Kalau hal-hal yang perlu diperhatikan, mungkin bisa diperjelas sedikit bagian-bagian tertentu. Misalnya, mengapa pengetahuan yang luas menjadi penting? Orang itu berhasil yang bicara. Pertama itu tadi memiliki keberanian dan tekad yang kuat. Ya, apa misalnya yang bisa disampaikan? Ya, iya, silakan. Pak. Tanpa keberanian atau Khalida tadi udah bicara belum ya? Ini yang kedua ya? Belum, baru pertama, Pak. Oh, berarti tadi yang sudah Siti Nurjana ya tadi ya? Iya. Ya, silakan. Yang pertama tadi memiliki keberanian dan tekad yang kuat. Tanpa keberanian atau keberanian yang setengah-setengah itu akan mengakibatkan kacaunya pembicaraan. Hal lain yang perlu dimiliki pembicara adalah keyakinan atau tekad yang kuat. Tekad yang kuat akan menghilangkan keraguan-raguan dan menambah kepercayaan terhadap diri sendiri. Yang kedua, Pak, pengetahuan yang luas. Sebagai pembicara, khususnya guru, harus menguasai materi yang akan dibicarakan sehingga dapat menyampaikan gagasan-gagasan secara lancar dan teratur. Di samping itu, pembicara juga dituntut bertanggung jawab terhadap materi yang akan disampaikan. Syarat yang ketiga memahami proses komunikasi massa. Untuk memahami proses komunikasi massa, pembicara dapat mengawali dengan analisis pendengar dan situasi yang akan membuat pembicara sanggup bereaksi dengan cepat dan tepat. Yang keempat, menguasai bahasa yang baik dan lancar. Jika pembicara menguasai bahasa dengan baik dan lancar, otomatis akan mempunyai perbendaharaan kosakata yang baik. Sudah, Pak? Ya, jadi ada pelatihan yang memadai ya. Jadi orang sukses dan terampil berbicara tidak tiba-tiba terus lancar bicara ya. Tapi memang ada proses ya. Bagaimana bisa berani karena pengetahuan yang dimiliki itu terpenuhi sehingga dia ketika berbicara ya tidak begitu saja mengambang karena ada pesan yang disampaikan yang ada dalam pikirannya yaitu pengetahuan yang luas. Kemudian paham proses komunikasi massa. Tadi ada menganalisis pendengar. Maksudnya menganalisis pendengar, kita harus tahu kalau saya mau bicara itu siapa yang jadi pendengar saya. Ya, apakah homogen apa heterogen? Ada tua, ada muda, ada lelaki, perempuan, pendidikannya variatif. Nah, ini kita harus tahu sehingga yang kita bicarakan akan mengena dan cocok bagi mereka. Ya, yang gampang memang kalau homogen ya, ini pendidik semua, usianya sekitar sekian, kemudian latar belakang pendidikannya relatif sama, wah ini akan mudah. Ya, tapi kalau tadi dari jenjang pendidikan saja, ada yang S2, tapi ada yang SD aja tidak tamat, ini akan mungkin kerepotan ya. Itu yang dimaksud dalam analisis pendengar. Latar belakang pendidikan, keberterimaan ketika menerima informasi itu, ya. Terus bahasa yang baik dan lancar, ngomongnya tidak gelagapan, mengatur bahasanya itu mudah diterima oleh pendengar, gitu ya. Dan lebih dari itu apa? Yaitu ada kesempatan berlatih, maka disebut pelatihannya memadai. Ya, pelatihan memadai. Artinya jam terbangnya sudah sering. Jadi tidak hanya pernah bicara, tapi mungkin sudah pernah, sudah sering ya, sudah sering melakukan pembicaraan atau maaf artinya sudah sering berpidato di muka umum, sering berbicara di khalayak. Nah, itu akan mempengaruhi. Baik. Kemudian ada selain teknik juga ada hal yang perlu dipersiapkan ya. Kalau mau bicara supaya kena, ya tadi apa bicara kita itu topiknya apa.
Itu artinya hubungan maksud. Tadi ada analisis dan situasi, tadi pilih dan sempitkan topik, jangan terlalu luas. Ya, kemudian orang pidato itu, orang mau bicara itu pasti mengumpulkan materi. Saya ngomong ini, apa saja yang diperlukan ketika saya mau bicara ini. Maka kemudian membuat kerangka. Kalau kerangka uringan, kalau tadi menggunakan metode ekstemporan, ya berarti topik-topik mana yang akan saya sampaikan. Kalau uraikan secara detail itu nanti pas bicara di forum kalau kita ekstemporan. Ya, kemudian berarti dengan suara nyaring. Ya, jadi suara kita bicara itu supaya terdengar. Nah, sekarang mungkin ada bantuan sound system. Ya, tapi kalau tidak ada, wah jangkauan bicara kita kepada pendengar jaraknya seberapa jauh. Nah, sehingga suara itu terjangkau oleh semua orang yang mendengarkan. Nah, ini menjadi penting supaya bicara kita menjadi sukses, ya, bisa dipahami oleh banyak orang. Oleh karena itu tentu dalam berbicara itu ada yang efektif dan tidak efektif. Ya. Mungkin ada yang ingin mencoba menyampaikan bagaimana efektivitas berbicara menurut modul ini. Ya. Mungkin ada yang sudah membaca, silakan siapa yang akan menyampaikan seputar efektivitas berbicara. Silakan. Kalau tidak ada, saya ingin mencoba memanggil ini yang jarang muncul bicara ini. Zailani Sidik, halo Mas Zailani. Halo Zailani. Mas Zailani, halo. Manakah Mas Zailani? Mas Zailani Sidik. Nah ini, lama tidak dipanggil, jauh sekali pergi kemana ini. Ya ini jarang bicara ini Mas Zailani ini ya. Nah ini saya panggil malah tidak muncul ya, tidak kedengaran. Lagi pelatihan ini Pak, sensus pertanian. Wow, tadi berarti hadir ditinggal ya. Soalnya biasanya istirahat jam 6 sih Pak. Ya, oke. Yang lain, Waqiah, silakan Waqiah, halo. Waqiah masih bergabung kan? Di sini masih kelihatan ini Waqiah. Apakah juga pelatihan sensus lagi? Mudah-mudahan tidak. Waqiah mendengar suara saya, Waqiah? Wah, Waqiah los ini ya. Tidak kedengaran suaranya. Los, iya. Lukman Abidin. Mas Lukman? Iya Pak, ya hadir. Iya, aduh, silakan mencoba merespon apa yang sudah Anda baca tentang efektivitas berbicara di halaman 11-14. Silakan. Bisa interaksi, silakan. Efektivitas berbicara ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Mas Lukman, kameranya diaktifkan, Mas Lukman. Oh, enggak Pak. Tapi ini saya pegang HP susah ya Pak ya. Yang penting tampil begitu sambil maca Pak ini Pak. Oke, enggak apa-apa. Baik, paling tidak saya sudah men-screen ya. Iya. Silakan Lamborghini-nya tampil. Monggo. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar komunikasi bisa efektif. Yang pertama, adanya kesamaan kepentingan antara pembicara dan pendengar. Kemudian yang kedua, adanya sikap saling mendukung dari kedua belah pihak, baik pembicara maupun pendengar. Kemudian adanya sikap positif, artinya pikiran atau ide yang diutarakan dapat diterima. Kemudian ada sesuatu yang mendatangkan manfaat tentunya bagi keduanya. Selanjutnya, sikap keterbukaan yang disampaikan oleh kedua belah pihak, baik si pembicara maupun si pendengar. Dan ada usaha dari masing-masing pihak untuk menempatkan diri dengan sebaik-baiknya. Artinya ada unsur empati di situ pada mitra berbicara atau orang yang diajak bicara, Pak. Oh, ya. Demikian. Ya, ini kan agar komunikasi efektif.
Biasanya ciri pembicara yang baik gimana, Mas? Ya, yang pertama menguasai materi, kemudian selalu up to date, terkini, memahami si pendengar, memahami situasi dan kondisi di mana dia berbicara, dan merumuskan tujuan dengan jelas apa yang akan dibicarakan. Oke, Serta memiliki kemampuan linguistik yang memadai atau kemampuan berbahasa ya. Iya, komunikasi berbahasanya, ya. Oke. Kemudian Ya. menjalin kontak dengan pendengar. Manakala ada orang sedang berbicara, itu kontak mata. Kontak mata itu harus jangan kemana-mana. Artinya fokus ke yang diajak bicara. Kemudian menguasai. Lanjut, Pak. Iya. Kemudian memanfaatkan alat bantu manakala salah satu yang diajak bicara atau pendengar ini mungkin mengalami gangguan ataupun yang lain ya. Kemudian dalam berbicara juga perlu penampilan yang meyakinkan. Dan yang terakhir harus punya sana dengan apa yang akan dibicarakan. Demikian, Pak. Ya, terima kasih, Mas. Siapa tadi? Lukman ya? Mas Lukman. Lukmanul Abidin, ya. Terima kasih, Mas Lukman. Ya, jadi memang efektivitas berbicara tidak lepas dari dua hal. Bagaimana komunikasi ini menjadi efektif dan bagaimana ciri-ciri pembicara yang baik. Ya, jadi komunikasi itu efektif kalau punya sama-sama kepentingan. Ini saat ini saya dengan mahasiswa juga sebenarnya komunikasinya bisa efektif kalau punya kepentingan yang sama. Saya punya kepentingan menyampaikan apa yang ada di dalam modul itu, mahasiswa juga punya kepentingan memahami lebih konkret apa yang ada di dalam modul. Nah, kalau punya kepentingan yang sama, maka saya yakin komunikasi kita menjadi efektif. Tapi memang hal yang tidak bisa dihindari ya. Misalnya kita bertutorial tapi satu pihak mungkin ada yang berkepentingan. Ya, tadi sambil ya daripada sama sekali tidak mengikuti, mungkin lumayan bisa mengikuti sekalipun mungkin tidak sepenuhnya karena sambil kegiatan yang lain. Kemudian ada sikap positif ya. Wah, saya bicara tapi ada kepentingan yang memang saya butuhkan sehingga memang harus mengikuti sehingga hal ini tidak terhindar bagaimana komunikasi itu menjadi efektif. Sikap terbuka ya juga menuntut seorang untuk bisa berkomunikasi secara efektif. Jadi pada modul yang Anda pelajari pada halaman 11-14 misalnya itu menyangkut tentang berbicara efektif atau tidak dalam komunikasi seperti ini. Kemudian ciri-ciri pembicara yang baik. Nah, di sini ada beberapa hal dari mulai menemukan topik, menguasai materi, memahami pendengar. Jadi kita tidak hanya menguasai materi yang kita bicarakan, tetapi juga memahami kira-kira kebutuhan pendengar seperti apa. Ya. Situasinya seperti apa. Ada tujuan yang jelas, dan tidak kalah pentingnya karena ini bicara, berarti kompetensi linguistik yang memadai. Jadi kemampuan berkomunikasi, berbahasa antar yang digunakan oleh pembicara sehingga nyambung dengan apa yang diajak bicara, dengan siapa yang diajak bicara. Kemudian tampilan meyakinkan itu juga menjadi bagian penting ya. Jadi ketika kita bicara ilmiah, bicara non formal maupun formal, tentu melihat situasi itu tampilan kita tentu akan berbeda. Tidak hanya sekadarnya saja. Oh, kalau ini resmi saya harus berpakaian apa, kalau ini santai saya harus berpakaian apa, ya. Sehingga tampilan itu meyakinkan. Artinya secara performance tampilan kita meyakinkan pun sudah cukup memberikan gambaran atau memadai bagi orang yang mendengarkan kita. Dan tidak kalah pentingnya, sekalipun kelihatannya tidak terasa adalah mempunyai rencana. Kalau kita bicara tentu tujuan kita apa sih? Sehingga yang kita sampaikan
juga sesuai dengan rencana yang disampaikan ya. Maka kena terhadap 2 sasaran tadi. Ya, begitu. Kemudian pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus berbicara ini yang dibahas pada halaman 11-15. Di situ ada konsep pembelajaran berbicara terpadu. Ya, kemudian ada tujuan pembelajaran berbicara di sekolah dasar. Ya, di sini ada beberapa teknik. Anda bisa lihat di halaman 11-16. Mungkin nanti ada yang menyampaikan apa itu teknik terpimpin, teknik pembelajaran semi terpimpin, teknik berbicara bebas. Mungkin 3 hal itu ada yang ingin menyampaikan isi atau aktivitas pembelajaran berbicara. Dari konsep pembelajaran berbicara terpadu, garis besarnya apa, kemudian isinya pada pembelajaran berbicara itu hal apa saja. Mungkin ada yang menyampaikan sekilas, silakan. Siapa? Tiga, Pak. Nomor berapa? Absen berapa? Nomor 1, Pak. Enggak, tadi siapa? Nomor berapa tadi sebelumnya? Halo? Halo? Tadi yang bicara tadi, Kuswandi apa ya? Oke, diulang Pak siapa saja? Lukman, Bapak. Yang berbicara Enggak. tadi Pak Lukman. Iya, maksudnya selanjutnya tadi yang mau ingin bicara berikutnya. Bu Mustika. Oh, lah itu tadi yang saya maksud. Nomor absennya. Silakan Bu Mustika. Nomor 26 ya. Bu Mustika mau bicara? Oh, enggak. Oh. Tapi nggak apa-apa, Pak. Oh, enggak apa-apa. Oke, tidak terpaksa kan? Tidak, Pak. Ya, silakan. Konsep pembelajaran berbicara terpadu. Mohon maaf ini ya, yang satu, yang kedua isi atau aktivitas pembelajaran berbicara. Aktivitas pembelajaran berbicara dilakukan dengan 3 teknik, yaitu 1, teknik terpimpin, merupakan teknik pembelajaran berbicara yang dilakukan dengan cara meminta siswa mengajarkan atau memaparkan sesuatu sama seperti dengan contoh yang telah ada. Yang kedua, teknik pembelajaran semi terpimpin dilakukan dengan cara meminta siswa memaparkan sesuatu yang secara material sudah ada. Ketiga, teknik berbicara bebas dilakukan dengan cara meminta siswa memaparkan sesuatu secara bebas tanpa bahan yang telah ditentukan atau tanpa bahan pimpinan atau pancingan tertentu. Tanpa ada bimbingan. Iya. Wah, ini dedenya nangis ya. Oke. Jadi ada 3 hal itu. Terima kasih Bu Mustika. Ya, jadi ada teknik pembelajaran terpimpin, ada semi terpimpin, dan ada berbicara bebas ya. Itu dalam konteks berbicara ya. Jadi pada teknik ini atau isi atau aktivitas pembelajaran berbicara itu bisa teknik terpimpin. Jadi bicara tapi ada aturan mainnya, apa yang harus disampaikan, bisa topiknya, metodenya, bahkan mungkin waktu juga dibatasi. Ya, tapi ada yang semi, dibatasi hanya hal-hal tertentu saja, lainnya bisa improvisasi. Tapi juga ada yang lebih dari itu, semua adalah teknik bebas. Ya, teknik bebas itu ya bicara apa saja, tapi ada batas-batas dalam arti isi. Mungkin hanya dibatasi tema besarnya saja. Ya, jadi siswa memaparkan sesuatu secara bebas. Ya, bahan yang telah ditentukan atau tanpa ada bimbingan. Ya. Tanpa ada bimbingan atau pancingan tertentu, langsung mereka bisa berimprovisasi menyampaikan hal-hal apa yang perlu disampaikan. Oke. Dari segi paparan aktivitas, itu ada individu non-ilmiah, ada individu ilmiah, ada kelompok non-ilmiah, dan ada kelompok ilmiah. Mungkin dari 4 hal ini, ya selain tadi Mustika sudah menjelaskan, dari segi paparan aktivitas, siapa yang ingin menyampaikan? Ada yang ingin menyampaikan nomor absen berapa? Kalau tidak, saya yang akan menunjuk Anda. Baik, kalau tidak ada, saya ingin mendengarkan suara Muhammad Imron. Halo, Muhammad Imron.
Iya Pak, mohon maaf Pak. Iya, kenapa? Lagi di jalan Pak. Iya, sambil web. Oke. Iya. Luar Cuma bisa biasa. menyimak Pak. Iya. Oke, baik. Yang berikut Herlina Rohmaniati. Herlina, halo? Masih bergabung Herlina? Belum. Arizal Ya, Abdul Pak. Khalid. Oh iya, Herlina gimana? Bisa menjelaskan bagian kecil tadi? Jadi dari segi paparan aktivitas ada individual non ilmiah, ada ilmiah, ada kelompok non ilmiah dan ada kelompok ilmiah. Bisa? Sambil menampilkan kameranya. Maaf Pak, sinten nggih? Tadi Herlina apa Rizal Pak? Rizal. Oh, kula nggih Pak, ampunten. Izin jawab nggih Pak. Ya, silakan. Nanti gantian setelah ini Herlina. Maaf nggih pakai HP Bapak. Tidak Baik. apa-apa, ya sebisanya. Oke Pak, nggih. Dilihat dari segi paparannya, aktivitas pembelajaran berbicara baik individu maupun kelompok dapat dipilah menjadi dua, yaitu yang pertama aktivitas berbicara individual yang bersifat non ilmiah dan yang kedua aktivitas berbicara individual yang bersifat ilmiah. Di mana aktivitas berbicara individual non ilmiah pembelajarannya dapat dilaksanakan dengan cara yang pertama, 1. menirukan, 2. menjawab pertanyaan, 3. melengkapi kalimat, 4. mengubah kalimat, 5. membuat kalimat, 6. menyanyi, 7. membaca puisi, 8. menyampaikan cerita reproduktif, 9. memperkenalkan diri, yang 10. mengemukakan fakta, 11. menanggapi suatu pendapat, 12. menilai suatu pendapat, 13. memetik pelajaran dari suatu peristiwa penting, 14. melaporkan pengalaman, 15. menceritakan riwayat hidup seseorang yang dikagumi, dan yang 16. menjelaskan cara membuat sesuatu, yang 17. menyampaikan sambutan, 18. menyampaikan komentar atau narasi, yang ke-19 menyampaikan pesan yang diperoleh dari orang lain, dan yang 20 menyanggah pendapat atau menolak permintaan, yang 21 menyiarkan berita, yang 22 memandu wisata, yang 23 melaporkan isi bacaan dan sebagainya Pak. Sedangkan aktivitas individual yang bersifat ilmiah masih sangat terbatas, yaitu menyampaikan pidato ilmiah. Ini menurut Agus tahun 2004 halaman 42 Pak. Di mana aktivitas kelompok non ilmiah pembelajarannya dapat dilaksanakan dengan cara yang pertama dialog santai, kedua wawancara santai. Di mana aktivitas berbicara kelompok yang bersifat ilmiah pembelajarannya dapat dilakukan dengan yang pertama melakukan wawancara ilmiah, yang kedua melakukan dialog ilmiah, yang ketiga melakukan diskusi kelompok, yang keempat melakukan diskusi panel, yang kelima melakukan panel forum, yang keenam seminar, ketujuh simposium, yang kedelapan ramu pendapat atau brainstorming, yang ke-9 melakukan studi kecil, dan yang terakhir ke-10 bermain peran. Terima kasih Pak. Oke, iya bagus, terima kasih. Rambutnya bagus sekali Mas Arizal. Tidak menutup membaca. Terima kasih Mas Arizal sudah menyampaikan gagasannya. Jadi begitu lengkap dan komponennya, dan itu menjadi semacam pemikiran atau kajian ilmiah ya, keilmuan yang bisa menjadi bekal pengetahuan tentang konsep-konsep berbicara. Jadi begitu banyak yang dibicarakan di sana, ada menirukan, ya pertanyaan, menyampaikan pidato ilmiah, sampai dengan brainstorming ya, studi kecil bermain peran. Ya brainstorming, brain itu storm itu
setor ya, setoran hujan. Maka ini brainstorm itu curah pendapat ya, ramu pendapat atau curah pendapat. Itu dengan istilah lain brainstorming ya. Ya, jadi beberapa hal yang dilakukan dari segi paparan aktivitas itu bisa individu, non ilmiah, bisa ilmiah, bisa secara kelompok, baik non ilmiah maupun juga secara ilmiah. Jadi semua itu berkaitan dengan bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia itu berfokus dalam hal berbicara. Jadi ini adalah bagian-bagian ternyata sekalipun ini adalah pembelajaran berfokus pada berbicara, tapi kita mendapatkan banyak konsep-konsep yang berhubungan dengan keilmuan ya, keilmuan. Kita lanjut, tujuan pembelajaran berbicara itu ada di kelas rendah dan di kelas tinggi. Tadi Herlina mencoba, mungkin garis besarnya saja pembelajaran di kelas rendah apa saja, kemudian di kelas tinggi juga bisa disampaikan. Pokok-pokoknya saja boleh Herlina? Halo, masih bergabung tuh Herlina? Pelajaran berbicara di kelas rendah ya Pak? Iya, tujuannya. Ya. Diaktifkan kameranya ya. Ya, tujuan pembelajaran berbicara di kelas rendah yaitu yang pertama melatih keberanian siswa, yang kedua melatih siswa menceritakan pengetahuan dan pengalamannya, yang ketiga melatih menyampaikan pendapat dan membiasakan siswa untuk bertanya. Itu tujuannya Pak. Di kelas rendah itu ya? Iya, Kelas... tujuan ya. pembelajaran berbicara di kelas rendah. Elina sudah membaca modul hari apa ini? Modul ini sudah dibaca hari apa? Sesuai dengan jadwal. Masih ingat enggak? Jumat, Pak. Oh, hari Jumat ya. Dan Jumat kemarin membacanya ya? Membaca, ya. Ya, kok kelihatannya agak nggak yakin ini. Yakin, Pak. Oh, yakin. Iya, jadi ketika membaca mesti ada jejaknya ya. Jadi bagian-bagian tertentu harus dicatat ya, supaya ketika membaca ya ada bekasnya sehingga ketika disampaikan ya kebetulan kalau yang bagian ini tujuan kan kelihatan sekali poin-poinnya ya. Ada yang tampilannya ada di dalam paragraf mungkin agak susah ya. Jadi berbicara kelas rendah seperti tadi, yang di kelas tinggi itu lebih dari itu karena di kelas tinggi itu ada beberapa unsur seperti memupuk keberanian siswa. Jadi siswa orang yang tidak biasa berbicara kan tidak mudah berbicara di forum umum. Nah, anak ini dilatih, maka di situ titik beratnya adalah memupuk keberanian. Kemudian menceritakan pengetahuan dan wawasan siswa. Kemudian melatih siswa menyanggah pendapat orang lain. Ini juga tidak mudah kalau tidak punya pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang harus disampaikan. Melatih siswa berpikir kritis dan logis, ya termasuk menghargai pendapat orang lain. Hal-hal semacam ini juga bagian dari pembelajaran di kelas tinggi. Ya, jadi itu poin-poin itu menjadi ingatan kita. Wah, nanti kalau saya ngajar kelas 1 sampai kelas 3, ngajar bicara itu sebenarnya apa? Ya, kalau di kelas rendah melatih keberanian siswa, tapi di kelas tinggi memupuk keberanian. Berarti keberaniannya sudah ada, tapi dipupuk supaya subur keberaniannya. Ya, di kelas rendah melatih bercerita tentang pengetahuan dan pengalaman, tapi kalau kelas tinggi sudah pengetahuan dan wawasan, ya bukan hanya pengalaman, tapi wawasan siswa. Ya, melatih menyampaikan pendapat, ini sudah mulai menyanggah pendapat orang lain. Ya, membiasakan untuk bertanya, di sini sudah berpikir kritis dan logis. Bahkan apa? Bisa menghargai pendapat orang lain. Jadi pendapat yang berbeda tidak harus selalu salah di mata dia, tapi bisa saja benar dan bisa disetujui sebagai pendapat orang lain yang disepakati. Ya, dari hal itu juga menjadi bagian penting ya dalam berbicara. Berkaitan dengan model pembelajaran dengan fokus berbicara, Anda bisa kaitannya dengan model ini. Ya, ini bisa dipahami pada modul bagian yang kedua ya, KB2 ini sudah mulai bicara tentang model ya. Model ini tidak terlalu banyak yang dipahami, tapi paling tidak berkaitan dengan model berarti ada materi atau bahan. Kelas 1 itu bahannya apa saja. Kemudian metode dan medianya yang penting. Dari materinya ini ada di SKKD Kurikulum 2004. Ya, SKKD Kurikulum 2004. Nah, yang penting adalah
ketika guru mengajarkan ini, metode apa yang digunakan? Anda bisa melihat di halaman 1128 ya, itu sampai ada sampai berapa? 15 ya. Bahkan sampai 18 ya. 18 metode untuk menyampaikan pembelajaran berbicara. Ya, di sini ada ulang ucap, ada lihat ucap, ada memberikan, ya ada menjawab pertanyaan, bertanya, menggali, melanjutkan cerita, kemudian ada melanjutkan cerita lagi ya di bagian berikutnya dan bercakap-cakap, mereka cerita gambar, bercerita dan memberi petunjuk bahkan sampai dengan wawancara. Saya ingin tidak semuanya dari 19 ini, saya ingin salah satu dari mahasiswa ada yang siap menjelaskan metode pembelajaran berbicara dengan memberikan. Nah, memberikan. Ya, memberikan. Siapa akan mencoba? Di situ ada pada halaman 1129. Nanti kalau tidak ada, saya akan menunjuk Anda. Tapi kalau ada, saya terima kasih. Berarti Anda siap dan sudah membaca dari yang ada itu. Silakan, siapa mencoba? Nomor absen berapa? Nomor 5, Pak. 18, Pak. Ya, tadi 15 saya dengar. Nomor 15. Dia, silakan 5, dia Bapak. Arsanti. Nomor 5, Bapak. Oh, 5. Vivi ya, silakan Vivi. Silakan Vivi. Nggak pakai belas ya. 5 gitu. Bertabrakan tadi dengan suara satunya. Memberikan dalam pelaksanaannya, siswa disuruh memperlihatkan sesuatu yang dapat berwujud benda atau dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian siswa disuruh memberikan atau mendeskripsikan sesuatu yang diperlihatkan tersebut. Lukman, halo Lukman, dinonaktifkan dulu suaranya. Ya, Mas Lukman Abidin ini. Nah, ini Lukman Abidin suaranya biar dinonaktifkan supaya tidak ganggu. Silakan, lanjut Vivi. Kameranya sudah diaktifkan. Misalnya, Anda membawa dan memperlihatkan daun pepaya kepada siswa dan meminta siswa sejenak mengamatinya. Setelah itu, Anda minta siswa memberikan bentuknya, warna daunnya, manfaatnya, dan sebagainya. Dalam suatu percakapan, guru, bentuk daunnya menjadi daun pepaya yang masih muda berwarna hijau muda, sedang yang tua berwarna hijau tua, dan akhirnya menjadi coklat. Manfaat daun pepaya yang masih muda dapat digunakan untuk sayur, dan yang agak tua dapat mempercepat pelunakan dalam memasak daging. Sudah, Pak. Apa lagi, Pak? Iya. Oke, itu aja. Nah, pertanyaan saya sebelum dimatikan kameranya. Yang Anda tahu memberikan itu apa, Vivi? Padanannya, sinonimnya dengan kata yang Anda pahami apa? Memberikan. Di sini udah pernah dijelaskan ya, Pak ya? Oh, gimana? Loh, Anda sudah mudah-mudahan bisa menjelaskan karena hari ini Anda yang menjelaskan. Nggih, Pak, sebentar ya, Pak, dicerna dulu ya, Pak ya. Dicerna atau lihat Google dulu. Oh lihat iya, kamus Pak. di Google. Itu salah satu jimatnya ya, Pak ya. Tanyanya si Mbah ya. Mbah Google. Ya wis boleh. Apa yang sudah ditemukan? Kata memberikan. Anda minta siswa memberikan bentuknya, warna daunnya, manfaatnya, dan sebagainya. Ya, itu ada kata memberikan. Menjelaskan. Ya. Pak, menjelaskan. Ya, jadi bisa sinonimnya ya menguraikan, merinci, mengidentifikasi itu sama dengan kata memberikan ya. Jadi siswa disuruh mengidentifikasi apa saja yang ada. Identifikasi yang ada atau rinciannya ya diuraikan satu persatu. Oh, kalau daun ini seperti ini, bentuknya ini dan seterusnya. Itu namanya memberikan. Mungkin siswa bisa jadi kalau dengan pilihan kata ini di SD mungkin siswanya bingung juga ya. Apa Bu memberikan? Nah, ini gurunya harus sudah paham itu ya. Nanti memberikan, ya memberikan, meri, nanti bingung anaknya. Ya, jadi Pak, anak bebek ya, Pak. Anaknya bebek. Kira anak bebek, Pak.
Baik, nanti memberikan jadi membebekkan itu ya. Terima kasih Mbak Vivi sudah menjelaskan terima kata kasih, Pak. memberikan. Oke. Ya, dari 19 selain memberikan, ini ada yang sederhana di nomor 6 ya, di nomor 6. Ya, di nomor 6 itu bertanya menggali. Nah, bertanya menggali. Maksudnya apa itu? Bertanya menggali. Nah, siapa ingin mencoba? Kalau tidak mencoba saya panggil. Bertanya menggali. Anda bisa lihat di halaman 1131 yang Anda pahami tentang ini apa, silakan. Ya. Baik, kalau tidak ada saya panggil saja. Mahisa masih bergabung, Mahisa? Halo? Mahisa. Ini 27 ini. MMM Mahisa enggak ada, hilang ini. Baik, yang berikut. Dewi Ratnawati. Halo, Dewi. Mbak Dewi bisa merespon? Atau masih perjalanan Dewi juga? apa ya? Dewi Ratnawati nomor absen 21. Suaranya terputus, Nomor Dewi. 6 bertanya ya, Pak. Ya, kameranya bisa diaktifkan sementara. Ya, Pak. Bertanya menggali ya, Pak. Ya, silakan. Ya, Dewi. untuk menggali merupakan pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang berupa penjelasan. Jadi, bukan sekadar jawaban iya atau tidak. Jadi, pertanyaan menggali yang dilakukan oleh guru dapat juga digunakan untuk mengetahui kedalaman pemahaman siswa terhadap suatu masalah. Jadi, contohnya di situ guru bertanya kepada siswanya, apa yang Anda ketahui tentang hujan? Untuk siswa itu, jadi siswanya diharapkan bisa menjelaskan. Jadi guru bisa menggali dengan bertanya tentang apa yang diketahui tentang hujan. Jadi siswanya menjawab, menjelaskan hujan itu adalah air yang turun dari langit. Kemudian guru lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Bagaimana proses terjadinya? Jadi dengan guru bertanya, jadi untuk menjawabnya digali dan jawabannya itu tidak hanya iya atau tidak, tetapi penjelasannya lebih banyak seperti itu, Pak. Ya, baik. Jadi memang bertanya menggali itu, pertanyaan itu untuk menggali pengetahuan siswa sejauh mana. Maka dengan bahasa lain itu siswa dikejar ya dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, mengapa manusia hidup? Makan. Mengapa makan? Bagaimana caranya? Bagaimana prosesnya? Terus gitu ya. Sampai dia katakanlah tidak bisa menjawab karena mungkin pengetahuan mereka sudah habis di situ. Ya, bisa. Nah, itu namanya memancing atau bertanya tetapi untuk menggali sejauh mana pengetahuan dia agar dia bisa merespon sesuai dengan pengetahuan. Ya, pengetahuan dasar yang dimiliki atau yang kadang disebut dengan istilah skemata ya. Pengetahuan yang dimiliki sehingga dia betul-betul menyampaikan atau katakanlah ya, betul-betul menguasai apa yang dia miliki. Oke. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan. Muhammad ada yang akan disampaikan? Muhammad Imron? Ada Pak, mau bertanya ini Pak. Oh ya, silakan. Berkaitan dengan pertanyaan menggali, apa perbedaannya dengan pertanyaan pemantik Pak? Terima kasih. Oke, ya sebenarnya keduanya mirip ya antara pemantik dengan pertanyaan menggali. Tapi kalau pemantik cukup bisa diajukan satu pertanyaan kunci, nanti bisa dia ngecibris, kalau istilah kita ngecibris ya, ngomong apa saja. Itu memang mirip, tapi kalau menggali seakan-akan tersistem. Dari ini dikejar ini, di ini kejar ini. Jadi kalau temanya misalnya tentang hujan, itu si penanya, guru, itu sudah ada kalimat-kalimat tanya yang bisa disiapkan ya. Tapi nanti kalau pemantik itu kan sebenarnya ibarat, kalau pemantik itu kan bahasa sederhana pinjaman dari kata korek Mas ya. Korek itu untuk membakar ya. Jadi kalau pemantik ibaratnya kalau dibakar nanti mereka biar terbakar jadi panas ya. Nah, pemantik itu biasanya digunakan dalam diskusi yang besar atau dalam
istilahnya apa itu ya FGD misalnya, supaya nanti pembicara banyak muncul hal-hal yang disampaikan. Biasanya kemudian ada pertanyaan pemantik ya. Itu istilah yang sekarang sedang berkembang baik di guru penggerak maupun pada FGD ya, forum diskusi terbatas itu atau grup diskusi, itu biasanya yang ditampilkan adalah pertanyaan pemantik. Bisa saja dikatakan sama, tetapi kalau di pembelajaran ini kan fokusnya di pembelajaran di SD ya, teknik yang diungkapkan oleh pakar itu dengan istilah bertanya menggali ya, sehingga tadi seperti yang katakan bisa saja kalimat-kalimat pertanyaan itu sebenarnya sudah disiapkan oleh gurunya. Tapi boleh juga guru itu improvisasi dengan pertanyaan yang sedang berkembang karena jawaban siswa gitu ya. Sedangkan pemantik bisa saja hanya satu kalimat pertanyaan atau kalimat statement juga boleh. Itu nanti untuk memancing para pembicara. Ya, makanya tadi saya beri contoh misalnya dalam FGD ada pertanyaan pemantiknya adalah ini, nanti kira-kira apa yang berkembang dalam diskusi yang sedang berjalan itu ya. Jadi prinsip sama tetapi biasanya penggunaannya. Kalau ini tadi memang metode ya. Pertanyaan menggali itu memang sebuah metode yang disampaikan gitu. Sedangkan yang tadi ya dalam konteks yang lain gitu ya. Baik, terima kasih Mas Imron. Anda sudah Mas Imron nomor 16 ya Mas Imron ya. Iya, Pak. Ini rupanya ada yang merekam itu ya. Siapa ini yang merekam ya? Sebentar saya lihat. Ada yang sedang merekam pembicaraan saya nih? Saya, Pak. Iya, kenapa? Bu. Oh, ini Wika Sevi Oktian dari UPBCC. Nggak tahu, Pak. Nggih, kayaknya Bapak nggih. Oh gitu. Nah, ini kalau yang merekam siapa ya kalau yang merekam? Khalida, Pak. Oh, Khalida ya. Tidak cukup mendengarkan, mau disimpan di rumah itu. Boleh, enggak apa-apa, silakan. Mau difotokopi ya, Pak? Fotokopi. Ya boleh ya, Pak ya. Boleh, enggak apa-apa. Untuk belajar barangkali sambil tiduran gitu ya. Tapi jangan dibuat TikTok ya. Ya, ini karena ini kepentingan tutorial ya. Jadi hanya untuk kepentingan belajar sendiri saja. Oke, terima kasih. Jadi itu dua hal saja yang kita ungkap. Ya, yang lainnya nanti dibaca-baca karena itu sebuah konsep yang tidak terlalu rumit. Ya, kita lanjut untuk materi yang berikut. Ya. Cukup ya. Tapi sebelumnya kalau ada pertanyaan boleh. Sebelum beralih pada modul yang terakhir. Kalau ada silakan. Izin bertanya, Bapak. Oke, nomor absen? Tidak kelihatan di sini. Oh, masih Vivi ya. Silakan Vivi. Iya, Bapak. Saya mau bertanya tentang tadi berbicara nih, Pak. Nggih. Nggih. Jadi kalau kita berbicara dengan orang lain kan kita bisa menilai berkaitan dengan keterampilan berbahasanya begitu, Pak. Kadang kita nggak tahu gimana ya Pak alasannya, tidak tahu kenapa bisa mengklaim, bisa menganggap bahwa oh iya dia keterampilan berbicaranya bagus, baik dan lain sebagainya, atau sebaliknya dia keterampilan berbicaranya kurang atau buruk seperti itu, Pak. Itu sebenarnya yang sebagai ininya apa sih, Pak? Maksudnya ukuran, kriteria. Ukurannya nggih. Iya, ukurannya Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya. Sebenarnya tadi sudah dibahas ya. Yang boleh dikatakan semacam kriteria bicara itu seperti apa. Jadi seperti di atas tadi yang bagian mana itu ya, ada istilah agar komunikasi efektif. Ya, itu bisa tapi mungkin lebih kepada teknik berbicara. Ya, jadi orang berbicara terus dinilai wah ini bagus pembicaranya. Itu tidak lepas dari berkaitan dengan teknik berbicara. Apa misalnya? Yang paling kelihatan orang dinilai bicara baik itu dari mana? Ngomongnya lancar, kan gitu ya. Mengapa
dia lancar, pasti ada sesuatu, menguasai materi yang disampaikan. Jadi kalau bicara tentang X, ya dia tuntas. Apa itu X, ya, bagaimana X, dan seterusnya. Ya, itu tuntas. Dia berarti ketika bicara X sistematis, runtut. Mengapa dia runtut? Karena tadi menguasai materi, berarti pengetahuannya luas. Ya, dari sisi yang tampak, yang secara lahiriah lancar, gitu. Kemudian ada orang yang sebenarnya lancar, tapi kalau dipahami kok susah ya. Tapi ada yang dipahami mengena, gampang dicerna oleh pendengar. Oh, berarti penguasaan bahasanya. Tadi ada istilah penguasaan linguistik. Ya, linguistiknya, pilihan kata, diksi, intonasi, bahkan sehingga bisa istilahnya pembicaranya memukau, ya. Memukau. Ini karena ada unsur-unsur keberhasilan berbicara itu, ya. Ya, meyakinkan, ya, berarti dia punya keberanian yang kuat. Lah kalau dia ingin meyakinkan orang lain, tapi dirinya sendiri nggak yakin, ya kan bagaimana itu akan tercapai tujuannya. Ya, jadi nanti Anda bisa melihat di teknik berbicara, bagaimana syarat berbicara agar berhasil. Berani, pengetahuan luas, paham prosesnya, penguasaannya, pelatihannya memadai, berarti dia sering. Dengan istilah lain, kelas terbangnya sudah, ya, jam terbangnya sudah cukup, ya. Kalau seorang pilot itu jam terbangnya, ini jam terbang bicaranya sudah sering, maka menguasai medan tidak hanya jumlah kecil, bahkan mungkin jumlah besar, itu sudah paham. Karena apa? Dia juga tahu ilmunya. Bagaimana? Oh, bisa membaca audien, ya. Dia bisa menganalisis pendengarnya, siapa yang akan bicara. Kalau saya bicara ini segmennya, ya berarti yang cocok apa. Nanti ada jok-jok apa yang harus saya sampaikan. Sehingga mereka tidak capek mendengar saja. Karena prinsipnya orang mendengarkan itu kan 5 menit pertama itu, kalau anak TK itu 5 menit pertama konsentrasi penuh. Nanti setelah itu sudah konsentrasinya mulai bias dan bubar. Ya, artinya sudah mulai tidak fokus lagi. Nah, ukuran masih seorang dewasa berapa menit? 15 menit pertama. Jadi Anda tadi bisa merasakan ketika tutorial ini dibuka, katakanlah 15 menit itu Anda fokus, tapi setelah itu ya ada kukur-kukur, gatel, ada tengok sana, tengok sini, ada pengen ngopi, ada macam-macam gitu ya. Wah, ada kalanya pengen WA seseorang dan sebagainya. Nah, itu mulai ada gangguan komunikasi. Tapi kalau tatap muka langsung, nah orang bisa, si pembicara ketika ada orang yang kira-kira tidak fokus, ditatap dia. Ya, ditatap sehingga dia merasa tidak nyaman, akhirnya kemudian mendengarkan lagi. Ya, ketika ada orang yang berbicara dengan temannya, ya dia kemudian diperhatikan, yangnya merasa tidak nyaman, kembali lagi. Ada yang mengantuk, wah mungkin ya dan sebagainya. Jadi ini membaca audien juga termasuk ya bagaimana mengaktifkan. Nah, tugas Anda sebagai guru di kelas tentunya bagaimana ini mengaktifkan siswa di kelas. Tentu tidak mudah ketika mengajar di kelas rendah ya, dengan di kelas tinggi ya. Saya sendiri sering menyaksikan bagaimana guru di SD mengajar kelas 1, kelas 2 begitu ya. Kadang-kadang kalau harus suara keras ya pasti tidak akan selesai, tapi ada cara yang guru itu mungkin bisa dilakukan dengan baik. Ya, karena saya sering menghadiri pada akreditasi sekolah di SD, wah, saya memilih yang kelas 1. Wah, ternyata mengajar kelas 1 itu tidak mudah. Di sini diam, di sana ya ramai. Di sini mulai duduk dengan baik, yang lain jalan-jalan. Wah, luar biasa. Nah, ini juga keterampilan tertentu. Maka biasanya guru-guru itu kalau disuruh mengajar kelas 1, kalau bisa menghindar gitu ya. Tapi kebalikannya nanti kalau jadi guru kelas tinggi, ya kelas 6 juga mungkin kadang-kadang menghindar kekhawatiran nanti kalau dulu mungkin ujian NEM-nya harus bagaimana NEM-nya supaya bagus ya ada rasa takut mungkin akhirnya jangan kelas 6 karena nanti kelulusannya bagaimana. Tapi kalau sekarang mungkin tidak seperti itu karena apa? Sudah KTSP tadi tingkat satuan pendidikan keberhasilan ditentukan oleh sekolah. Apalagi NEM itu atau nilai akhir ujian itu tidak menjadi ukuran, hanya menjadi sebuah pemetaan saja. Oh, bahwa sekolah ini. Tapi pemetaan juga kalau standarnya adalah secara nasional alat ukurnya. Kalau
tingkat sekolah ya tentu saja tidak demikian. Gitu ya. Kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan. Tapi Anda bisa membaca teknik berbicara dengan penjelasan konkretnya. Tapi memang seorang orator ya tentu harus membaca juga bagaimana komunikasi efektif ya, berbicara bisa memukul dan sebagainya. Itu memang ada ilmu dan ada juga sebuah kebiasaan. Ya, sebuah kebiasaan. Kita dengar bagaimana Bung Karno berbicara bisa di forum yang besar itu, ternyata tidak demikian saja. Tiba-tiba seperti itu, tapi harus latihan berbicara dengan ombak. Ya, ombak lautan selatan kan gemuruh sekali, tapi bagaimana bisa mengatasi suara itu? Nah, ini satu contoh bahwa ternyata ada trik-trik untuk belajar menguasai medan di dalam komunikasi. Begitu. Kira-kira itu ya yang bisa saya jelaskan. Ada yang kira-kira cukup? Cukup Pak, terima kasih Pak. Iya, jadi kira-kira semacam itu. Nanti lebih lanjut digali. Ya, jadi Anda pun saya kira kalau nanti sudah mengajar 5 tahun, ya berbicara itu sudah latih familiar ya. Apalagi kalau di sekolah sering menggantikan peran kepala sekolah, bisa jadi ya menjadi terbiasa begitu. Baik, nanti modul 12 bisa saya pakai pada pertemuan terakhir, pertemuan ke-8 ya. Tapi Anda juga perlu melihat sekilas yang berkaitan dengan ini. Saya share dulu untuk yang modul terakhir. Sebentar. Belum kelihatan ya. Nah, kok tidak kelihatan. Oke. Ya, ini berkaitan dengan fokusnya ya, Pak. Fokusnya mudah-mudahan sudah terlihat. Setidaknya garis besarnya ya, yang fokus sastra. Ya, nanti ada kajian-kajian yang berhubungan dengan sastra bisa dicermati ya. Ini secara keseluruhan materinya, kemudian penilaian terhadap karya sastra atau apresiasi, pengenalan terhadap karya sastra dan pemahaman unsur keindahannya. Di sini ada pandangan Tarigan dan Effendi yang berkaitan dengan apa itu tentang sastra. Tapi Anda bisa melihat pada modul halaman 12.7, di situ ada apa itu ciri sastra anak. Pengertian sastra sendiri sangat terbatas sekali, artinya tidak pengertian sastra secara umum, tapi ada juga ciri-ciri sastra anak, bagaimana sastra ini yang spesifik untuk anak-anak. Kalau berikutnya adalah tujuan pembelajaran saja, ringan, itu seperti pembelajaran pada umumnya. Kemudian pada model pembelajaran Anda kuasai SKKD, yaitu sudah biasa dilihat SKKD-nya yang berhubungan dengan masalah sastra. Jadi yang berkaitan dengan kajian di sini justru ada pada KB1. Ya, KB1 nanti dikaji tentang apa itu apresiasi sastra anak, kemudian hakikat sastra anak apa, ciri sastra anak apa, itu 3 subbab itu yang menjadi konsep materi pada modul yang ini ya. Jadi itu yang ada ya. Saya kira materi ini sederhana karena berikutnya hanya modul yang hubungannya dengan model pembelajaran yang dilaksanakan di sebuah kelas. Ya, saya kira itu masih ada 4 menit. 4 menit ini berkaitan dengan tugas ya. Ini saya tampilkan tugas ini sebentar. Ya, tugas 3 jangan lupa karena saya masih menjumpai di dalam nama file di si layar maupun yang terkirim di email ya. Tolong ini nomor absen. Jadi jangan lupa Anda menuliskan untuk mempercepat saya memasukkan data. Oh, ini yang sudah siapa, yang belum siapa. Itu nomor absen dulu baru TT3 karena tugas tugas 3.
dan PB ya. Ini karena pendidikan, karena saya mengampu keterampilan berbahasa Indonesia SD. Maka nanti di sini K. Kalau ini pendidikan maka ini barulah nama Anda. Jadi katakanlah kalau misalnya Muhammad Imron ya 16 terus underscore ya atau tanda hubung TT3 kemudian barulah namanya ya. Jadi nomor 16 terus baru namanya Muhammad Imron misalnya begitu. Tugas ini hanya ada 4 tapi singkat-singkat. Misalnya Syafi'i membagi menulis permulaan menjadi 2 tahap, yaitu tahap prapenulisan dan tahap penulisan. Nanti jawabannya singkat, jangan bertele-tele ya. Nah, jadi tujuan prapenulisan yaitu apa? Misalnya melatih siswa membiasakan diri bersikap dan katakanlah bersikap yang baik dan tepat dalam menulis misalnya. Dan tujuan tahap penulisan melatih siswa dalam menulis dengan sesungguhnya. Nah, kalimat singkat saja begitu misalnya. Ya, terus pembelajaran menulis menurut Kimball, ya kutip menurut Kimball karena ini menurut pendapat orang ya harus sesuai dengan konsepnya ya. Nah, jadi Kimball-nya kalau Anda ngutip ya dari modul ya, jangan dari browsing internet ya. Nah, jadi misalnya kalau tadi Anda lihat perubahan tingkah laku siswa setelah melaksanakan pembelajaran adalah tingkah laku yang relatif permanen misalnya. Nah, berbeda tentu dengan pendapat Skinner misalnya. Terus komponen yang terlibat dalam mempengaruhi pembicaraan apa saja? Ya sebut saja. Kalau memang tidak minta penjelasan, ya tidak minta penjelasan, hanya suruh menyebutkan komponennya, ya sebutkan saja komponennya. Tapi kalau minta jelaskan, nah, baru ada dijelaskan. Kalau mintanya hanya sebutkan, sebutkan saja. Kemudian apa yang dimaksud dengan sastra anak? Nah ini di modul yang tadi sekilas, itu nanti tinggal dibaca, kemudian sebutkan 3 ciri sastra anak. Ya, di situ juga ada. Jadi nanti sastra anak itu sebenarnya kan sastra yang hanya dikonsumsi anak dan diurus dan dikerjakan oleh orang tua. Jadi sastranya memang yang konsumsi anak, tapi sastra itu harus dikerjakan oleh orang tua. Jadi itu konsepnya kayak gitu. 3 cirinya ya ada unsur bantangan, penyajian dengan gaya cara langsung, fungsi terapan, nanti dijelaskan ya. Karena ini minta jelaskan 3 ciri ya, 3 ciri itu satu persatu dijelaskan, menyebut dan menjelaskan berarti dua-duanya ya. 3 itu setiap satuannya dijelaskan. Oke, saya kira itu persis 17.15 sudah berakhir waktu kita. Nanti kalau ada pertanyaan lewat langsung saja ya. Tapi ini saya anggap cukup dan nanti selamat belajar. Nanti tugas segera kirim, jangan berlama-lama supaya nanti bisa fokus pada pertemuan terakhir. Kita bersiap-siap untuk seperti apa gambaran UAS. Saya minta semuanya kamera diaktifkan untuk saya ambil gambarnya pada pertemuan akhir ini. Silakan. Sebentar, ya 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya simpan dulu. Kalau ada yang gagal, saya masih bisa mencermati Anda. Oke, terima kasih. Mas Lukman, udah capek Mas Lukman? Oke, sampai ini saja Mas Arizal dan teman-teman. Sampai jumpa yang akan datang di pertemuan yang terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak. Iya, saya live ya. Iya, Pak.